informatif yang memberikan edukasi juga dan menambah wawasan Anda terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 yang memang sampai saat ini masih menjadi pembicaraan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia dan juga tidak terkecuali di wilayah kita di Nusa Tenggara Barat. Baik pemirsa, tema kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait dengan tantangan manajerial dan gambaran new normal dalam pelayanan rumah sakit pasca pandemi COVID-19. Dan untuk itu kita akan membahas bersama dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja saya sapa Dr. Emerald Isfihan, Magister Administrasi Rumah Sakit yang juga merupakan Kabid Pelayanan Medis Rumah Sakit Kota Mataram. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Ulan. Iya, kita jadi salam corona ya, Dok. Salam corona. Oke, dan tentunya harus jaga jarak juga. Oke, kemudian juga ada Dr. Diat Mika, Magister Biomedika, Spesialis Kejiwaan, pemirsa, yang juga merupakan Direktur Rumah Sakit Metro Medika. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan tentunya saya berterima kasih ini di tengah-tengah kesibukan dokter-dokter pada pagi hari ini boleh memberikan waktu luangnya kepada kita dan juga para pemirsa yang ada di rumah ya. Baik pemirsa, terkait dengan new normal, tentunya ini menjadi perbincangan yang hangat yang masih sampai saat ini menjadi wacana khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Tentunya juga masyarakat ingin mengetahui apa sih itu new normal, apakah memang di Nusa Tenggara Barat ini sudah siap untuk menerapkan new normal. Langsung saja kita bertanya dengan Dr. Emerald terlebih dahulu ya. Silakan dokter, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan new normal itu apa sih, Dok? Ya, terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi untuk seluruh penonton Lombok TV. Jadi COVID ini memang santai-santai ya, Mbak Ulan ya. Jadi supaya jangan terlalu tapi mohon maaf tegang. nih, kopinya belum datang, dokter. Oke, sembari Iya. kita menunggu, kita dialog sebentar ya, dokter. Siap. Jadi memang kita harus bawa santai pembicaraan hal-hal seperti ini. Memang karena di era pandemi ini juga kalau kita terlalu stres itu bawaannya imun menurun ya. Ya, jadi sudah banyak kita dengar beberapa ahli yang sudah mengkampanyekan bahwa kita ini memang harus bahagia, kita ini tidak boleh stres agar imun kita itu tidak turun, karena ini sangat penting di era COVID ini. Bagaimana kita menjaga imunitas kita ya. Salah satunya adalah membawa happy, enjoy saja ya, jangan terlalu tegang. Termasuk kita membahas new normal ini, jangan terlalu tegang juga. Oke, Jangan baik. terlalu tegang membahas new normal. Artinya begini, new normal ini kalau kita selama ini mendengar, membaca di media, kemudian ada press release yang sudah disampaikan, kepala daerah bahkan presiden yang sudah menyampaikan new normal. Sebenarnya kita saat ini menurut saya di NTB ini kita tidak usah dipusingkan dengan istilah new normal yang secara formalnya. Artinya penerapan new normal itu kan ada prosedurnya, ya ada syarat-syarat yang harus dicapai, dan kebetulan saat ini kita NTB ini belum lulus untuk menerapkan new normal. Oke. Tetapi sebenarnya prinsipnya begini, new normal itu adalah sebenarnya perubahan perilaku kita, ya, masyarakat maupun seluruh institusi, baik pelayanan publik maupun semua kita yang ada ini untuk menerapkan nanti protokol-protokol pencegahan. Jadi sebenarnya prinsipnya seperti itu. Jadi kalau saya lebih menekankan saat ini adalah jangan kita terpaku kepada tadi legal formalnya. Legal formal itu nanti urusannya pemerintah daerah, urusannya yang memegang kebijakan untuk membuat kebijakan untuk pelaksanaan di tataran lebih lanjut. Tetapi sebenarnya new normal itu sudah bisa kita laksanakan oleh kita, masyarakat sendiri, oleh seluruh kita. Karena prinsipnya kita menghadapi pandemi ini adalah kita bergotong royong untuk semua. Tidak bisa hanya pemerintah, ya, tidak bisa hanya rumah sakit, tidak bisa hanya dokter, tetapi seluruh lapisan masyarakat untuk menerapkan new normal ini sendiri. Prinsip new normal itu adalah menerapkan protokol pencegahan. Itu sebenarnya sudah kita tahu dari sebelum-sebelumnya. Kita kalau misalnya bisa stay at home. Yang bekerja misalnya bisa menerapkan work from home lah. Ya, jadi tidak usah terlalu banyak keluar. Kalaupun misalnya keluar harus menggunakan masker. Ya, rajin cuci tangan, jaga jarak seperti ini 1 meter, ya, lebih dari 1 meter. Kemudian terapkan etika batuk, misalnya kalau kita batuk, kalau misalnya ada keluhan tinggal di rumah. Itulah nanti yang secara kebijakan nanti akan diterapkan, misalnya menjadi suatu peraturan bahwa nanti di suatu institusi publik orang masuk tidak boleh kalau seandainya pengukuran suhunya misalnya
demam, menunjukkan demam, tidak mempunyai masker. Nah, itulah yang nanti secara formalnya ya itu akan menjadi strict diterapkan. Itu kalau sudah menunggu ketok palu misalnya kita menerapkan. Artinya nanti dengan adanya new normal itu kalau secara formalnya kita diberikan kebebasan tapi tidak sebebas-bebasnya seperti era sebelum kondisi kemarin ini. Ya, jadi itulah yang disebut dengan new normal. Maka hasil akhirnya nanti adalah adaptasi kita. Masyarakat dan seluruh komponen kita ini untuk menerapkan protokol terbaru di dalam era new normal. Oke, artinya ini tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, dokter ya, namun harus menerapkan yang namanya protokol COVID-19 ini, protokol kesehatan atau protokol pencegahan COVID-19. Nah, ini masih terkait dengan new normal. Menurut dokter Diatmika sendiri ini seperti apa, dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang new normal berarti di sana akan ada banyak perubahan perilaku. Ya. Ketika seseorang akan merubah perilaku, tentu akan ada respon yang berbeda. Ada orang yang benar-benar mempersiapkan diri, nyaman untuk melakukan sesuatu yang berubah, karena tentu saja perubahan kita ke arah new normal itu dengan prosedur, dengan protap yang jelas terkait kesehatan. Tapi ada beberapa orang yang memang mengalami ketidaknyamanan, ya, kalau kita di bagian psikiatrik mengatakannya mengalami distress atau ketidaknyamanan terkait suatu perubahan perilaku. Beberapa orang mungkin sebelumnya terbiasa untuk melakukan aktivitas di luar, ya, sekarang dibatasi. Ada beberapa orang yang ketika bepergian gitu terbiasa dengan tidak menggunakan masker. Sekarang harus menggunakan masker, termasuk masyarakat dan tenaga kesehatan pun akan mengalami perubahan perilaku. Nah, itu responnya akan berbeda, sehingga ketika kita akan mencapai suatu fase di mana new normal seperti yang digaungkan, sebenarnya kita harus mempersiapkan diri, ya, secara persiapan, secara fisik itu maksudnya terkait APD, kelengkapan, semuanya, termasuk masyarakat dan tenaga kesehatan. Selain itu juga secara mental, ya, untuk bisa segera beradaptasi, karena keunggulan manusia adalah kemampuan dia untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Oke, baik. Nah, tadi dokter juga menyampaikan, Dokter Emerald menyampaikan ini terkait dengan bahwa Nusa Tenggara Barat ini ternyata belum mengantongi izin untuk memperlakukan new normal di wilayah Nusa Tenggara Barat. Ini sebabnya apa, dokter? Apakah memang tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Diatmika, APD yang belum tercukupi atau belum terpenuhi, atau memang seperti apa, dokter? Ya, jadi salah satu memang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi secara administratifnya tadi itu misalnya angka untuk penurunan COVID-nya sendiri, termasuk angka penyebaran COVID-nya itu masih dianggap belum memenuhi syarat kita. Ya, jadi ada memang kondisi-kondisi tertentu yang malah akhir-akhir ini kan cenderung meningkat, ya. Jadi itu yang menyebabkan kita memang belum memenuhi syarat. Saya kira teman-teman di gugus dinas kesehatan juga terus melakukan proses untuk itu, ya. Tapi kalau saya secara melihat dari aspek public health-nya, ya, kesehatan masyarakatnya, bahwa kita tidak usah sampai perlu menunggu itu dulu. Yang penting sekarang kita kampanyekan adalah ayo masyarakat lakukan new normal dari sekarang. Termasuk tadi itu, karena nanti akan menuju kepada new normal itu ada proses menuju ke sana. Ya, sehingga kita harus mempersiapkan diri tadi yang sudah disampaikan oleh dokter dia tadi itu. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita beradaptasi, utamanya ini secara mental, karena ini akan membiasakan kita. Pertama mungkin terpaksa dulu, habis itu kita menjadi terbiasa, baru nanti menjadi budaya. Jadi itu adalah keunggulan yang memang harus kita lihat sisi positifnya, bahwa ini new normal ini adalah aspek yang memang sangat bagus nanti di dalam kehidupan kita. Pasti akan menjadi lebih bagus. Oke, baik. Nah, menurut kacamata dokter sendiri, apakah masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat ini sebenarnya sudah menerapkan protokol atau menerapkan yang namanya new normal ini? Seperti itu, dokter? Ya, kalau kita lihat secara garis besar sepertinya belum. Belum, ya? Kita mesti fair mengatakan, sepertinya belum. Karena coba kita lihat, pemerintah sudah menerapkan aturan, misalnya tidak boleh beraktivitas dulu, itu masih banyak yang melanggar. Ya. Kemudian pada saat kemarin ada situasi Ramadan dan Idul Fitri, ternyata orang masih pada bergerombol, berkerumun. Ya, jadi itulah
kebiasaan kita yang harusnya kita ubah sekarang ini Oke. menuju pada new normal tadi itu. Coba kita lihat di jalan-jalan masih banyak orang yang naik motor tidak menggunakan masker, Oke. ya. Ya, jadi sebenarnya hal ini bisa kita lakukan asal kita berubah dari sekarang dulu. Oke. Awalnya terpaksa menuju terbiasa. Jadi ini yang memang PR besar kita nanti ini di NTB ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa menerapkan protokol pencegahan ini. Ya, jadi kita memang harus menyicil dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti begitu udah pemberlakuan ternyata tidak terlalu signifikan terlihat hasilnya. Karena apa? Karena dari awal kita tidak melakukan menyicil sedikit-sedikit ini kebiasaan-kebiasaan ini. Oke, ini artinya dokter menyampaikan secara keseluruhan memang NTB ini belum diizinkan untuk menerapkan new normal, tapi dokter sendiri mengatakan ini dianjurkan untuk menerapkan new normal. Tapi apakah ini tidak nantinya menimbulkan kekhawatiran ketika diberlakukan atau dianjurkannya new normal ini akan terjadinya ledakan kasus baru seperti itu, dokter? Ya, jadi itu yang saya katakan tadi. Kita dari perspektif public health ini mengedukasi sekarang masyarakat. Saya meninggalkan aspek formalnya, legalnya. Tadi mau ditetapkan atau tidak, saya tetap mengkampanyekan sekarang bahwa masyarakat ayo kita menerapkan new normal. Artinya memang ada ranah di masyarakat dan secara kebijakan. Secara kebijakan tentunya nanti akan berakibat dibukanya kembali aktivitas. Ini kan belum. Ya, makanya sekarang ini kita mempersiapkan masyarakat kita. Kita harus memulai dari sekarang new normal dalam artian jangan berpikir formalnya dulu, legalnya dulu, tetapi kita ini edukasi kepada masyarakat. Jadi kita anggap new normal itu lakukan protokol. Itu yang kita tekankan sekarang kepada masyarakat. Artinya ini dari pihak Rumah Sakit Kota Mataram sendiri sudah melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Apakah sudah kelihatan hasilnya, Benar. dokter? Karena faktanya ini melihat di masyarakat masih banyak sekali ya masyarakat yang tidak melakukan protokol-protokol kesehatan atau protokol pencegahan. Apalagi di wilayah perkampungan atau pedalaman, masyarakat nampaknya bosan dan juga jenuh, dokter. Ini seperti apa? Ya, jadi itulah yang saya katakan tadi. Ada ranah-ranah yang harus memang kita bisa mulai. Contoh, saya kasih contoh karena memang saya bekerja di Rumah Sakit Kota Mataram. Kita sekarang ini sudah menerapkan, tentu itu adalah protokol COVID. Tetapi protokol COVID ini adalah nanti bagian daripada new normal selanjutnya. Jadi itulah yang sekarang ini kita secara kebijakan menerapkan ini keharusan. Satu, semua pasien sekarang kita lakukan pendaftaran secara online. Yang kedua, kita di dalam sistem online itu ada namanya sistem slotting. Slot, jadi orang itu sudah di slot menuju ke misalnya dia datang jam 8, pelayanannya jam 8, nanti jam 9, jam 9. Jadi tidak ada penumpukan. Karena tadi itu protokol pencegahan salah satunya adalah menghindari kerumunan. Jadi nanti dengan sistem online, dengan adanya sistem slotting ini, maka tidak ada terjadi penumpukan di ruang pendaftaran. Ya, jadi orang yang datang pun nanti sesuai dengan jamnya itu hanya sedikit orang. Jadi dengan penerapan misalnya physical distancing-nya itu bisa berjalan. Selanjutnya begitu masuk ke rumah sakit, kita terapkan itu proses screening pasien. Screening ini ketat kita lakukan, ya. Tujuannya untuk apa? Bukan semata-mata untuk menghindarkan tenaga kesehatan dari penularan. Yang paling penting adalah membuat kondisi di dalam pelayanan rumah sakit ini aman. Artinya, jika rumah sakit sudah menerapkan screening yang ketat, ya, maka langsung bisa dipisah mana yang kasus COVID, mana yang tidak. Jadi, ketika kita berada di zona yang tidak COVID, maka Anda akan mendekati 100% aman. Berbeda dengan jika kita tidak melakukan screening, maka akan membaur semua. Apalagi dengan kecenderungan sekarang ini banyak OTG, orang tanpa gejala. Maka kita tidak pernah tahu siapa yang positif di situ, akhirnya membaur menjadi satu itu. Nah, jadi sekarang dengan adanya screening yang ketat ini, itulah yang kita biasakan dari rumah sakit kepada masyarakat. Artinya nanti masyarakat begitu datang, kemudian tidak pakai masker, mohon maaf tadi saya lupa jelaskan, tidak pakai masker maka tidak akan boleh diterima. Tidak cuci tangan, tidak boleh masuk ke ruangan. Jadi masyarakat sekarang ini dipaksa oleh rumah sakit untuk menerapkan protokol itu. Nah, dengan penerapan ini misalnya ada pasien yang rutin datang berobat 2 kali seminggu, ya setidaknya ini menjadi kebiasaan buat mereka. Melatih mereka, nanti pada saat berlaku new normal, sudah biasa kok melakukan ini. Tidak ada lagi
Baik. yang perlu menjadi beban tadi, stresnya Oke. tadi itu tidak Oke, ada. baik. Artinya ini masyarakat harus dibiasakan juga dengan protokol pencegahan COVID-19 yang nantinya bisa menerapkan new normal ini di wilayah Nusa Tenggara Barat. Seperti itu, Seperti dokter ya. itu. Nah, kalau tadi apakah memang hanya di wilayah Rumah Sakit Kota Mataram saja yang menerapkan pelayanan online, kemudian juga slotting dan juga screening? Ya. Jadi kita sudah memulai di jajaran PRSI, jadi Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Jadi Oke, kita aktif memang untuk berdiskusi di situ dan hampir semua protokol ini sudah mulai dijalankan oleh teman-teman rumah sakit. Ya, walaupun mungkin ada beberapa rumah sakit yang ya mungkin karena memang fokusnya tidak terlalu fokus melayani COVID sehingga mungkin agak kurang ketat. Tetapi kita menghimbau supaya semua rumah sakit menerapkan itu dan masyarakat juga harus terbiasa. Ya, ini yang harus nanti menjadi pemahaman masyarakat bahwa dilakukan pemeriksaan yang ketat, screening yang ketat, protokol yang ketat. Tujuannya bukan untuk meribetkan masyarakat, tetapi mengamankan mereka dari dari penularan COVID itu sendiri. Oke, baik. Nah, apakah untuk di Rumah Sakit Metro Medika atau juga di Rumah Sakit Mutiara Sukma juga diberlakukan demikian, dokter? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk Rumah Sakit Metro Medika kita layanan online sudah dimulai. Oke. Cuman memang karena Rumah Sakit Metro Medika tidak fokus untuk pelayanan COVID, jadi memang kita hanya pelayanan reguler saja. Oke. Namun kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti rapid test seperti itu memang kita harus siapkan karena kita membantu juga untuk KKP untuk pelayanan itu. Kalau terkait di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma itu memang prosedur. Jadi sekarang itu agak berbeda dari sebelumnya, pasien akan dilakukan screening yang ketat dan tidak boleh memasuki area ruang tunggu untuk layanan di polipsikiatrik apabila tidak menggunakan masker. Tapi kami juga memiliki strategi. Memang kalau untuk merubah perilaku ODGJ memang agak berbeda ketika kita merubah perilaku masyarakat pada umumnya. Jadi untuk pasien-pasien yang memang sedang mendapat perawatan kalau di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, sebelum pulang mereka juga harus berlatih cuci tangan. Memang itu standar ketika untuk akreditasi rumah sakit pun mereka juga harus tahu tentang itu. Itu basicnya kita ajar. Terus yang kedua memang kita bekali. Sebelum pulang kita bekali dengan masker kain dan mulai mengedukasi sebelum pulang. Jadi memang proses mempersiapkan seperti kata Dr. Emil tadi itu penting sekali. Karena ketika proses desensitisasi itu hampir mirip ketika kita mendapat bencana pada tahun 2018 kalau tidak salah ya untuk gempa. Itu proses bagaimana orang dari luar masuk ke dalam rumahnya itu butuh proses yang cukup panjang. Nah itu kita mempersiapkan diri dengan mekanisme DKJPS yang kita buat dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma untuk membuat mereka secara bertahap mempersiapkan diri secara psikologis untuk bisa masuk ke rumahnya. Awalnya mereka tidak berani untuk masuk sana, bertahap. Begitu juga dengan kasus pandemi COVID saat ini. Memang butuh proses penyesuaian bagaimana masyarakat untuk tahap demi tahap gitu ya, mempersiapkan mental mereka untuk pada fase new normal nanti. Jadi mereka sudah terbiasa ketika Dr. Emil bilang tadi, ketika sudah itu ditetapkan dan memang NTB dikatakan sudah layak untuk proses new normal, mereka sudah tidak perlu lagi mengalami gangguan penyesuaian. Oke, baik, ternyata untuk di Rumah Sakit Mutiara Sukma juga sudah diterapkan seperti itu ya dokter ya. Nah ini dokter, banyak sekali anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ternyata orang dengan gangguan jiwa atau penderita gangguan jiwa ini tidak gampang terkena virus corona seperti itu. Nah ini jawaban dokter sendiri seperti apa dokter? Tapi kita kan dulu ya dokter, kita harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Time sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih dalam edisi hari ini Jumat 5 Juni 2020 dan masih bersama Dr. Emerald dan juga Dr. Diatmika ya, dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini sampai nanti di pukul 11 siang, yaitu tantangan manajerial dan gambaran new normal dalam pelayanan rumah sakit pasca pandemi COVID-19. Nah tadi sebelum break kita sudah membahas terkait dengan new normal, apakah memang di NTB ini
sudah siap untuk melaksanakan new normal, ternyata memang harus ada kebiasaan dulu dari masyarakatnya sampai nantinya bisa menerapkan new normal di wilayah Nusa Tenggara Barat ya. Dan tadi sebelum ke break juga sudah saya bertanya dengan Dr. Diatmika. Nah, ini banyak sekali anggapan dari masyarakat yang menyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa atau penderita gangguan jiwa ini tidak bisa terinfeksi virus corona. Apakah benar? Atau kalaupun benar, apakah sampai saat ini di Nusa Tenggara Barat sudah ditemukan kasus untuk penderita gangguan jiwa yang terinfeksi virus corona? Langsung saja kita simak jawaban dari Dr. Diatmika. Silakan dokter. Baik, sebenarnya secara fakta yang sudah muncul di press release dari Satgas itu kita sudah ada 7. Oke, sudah ada kasus ternyata di ada NTB, kasus ya? ODGJ, dia koinsiden, ada kasus ODGJ dengan COVID-19 yang terkonfirmasi dengan swab positif. Nah, itu kita memang rawat karena Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma juga memiliki ruang isolasi khusus untuk COVID. Kita rawat dan saat ini yang mungkin hari ini akan ada press release untuk ada 2 yang sudah sembuh, ya? Swab negatif ya. Itu dengan sudah 2 kali swab sudah negatif dan itu masih kita rawat. Nah, problemnya adalah nah, ketika kita bicara masalah apakah memang ODGJ ini tidak atau kebal dengan COVID, ternyata faktanya tidak. Faktanya tidak. Tapi problem terbesarnya adalah mereka tidak mampu untuk memberikan informasi terkait kontaknya mereka dengan siapa. Itu tidak bisa dipastikan apakah memang informasi yang didapatkan itu dalam tanda kutip valid apa tidak. Sehingga Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma memperketat proses screening baik dari rujukan puskesmas ataupun dari rumah sakit daerah. Sebagai gambaran, Mbak, pada kasus nomor 387 dan 388 itu kasus pertama yang saya tangani. Awalnya kita akan melakukan screening swab pada saat pasien yang satu. Namun saat kita udah pakai APD lengkap saat itu level 3, saya memberikan saran kepada dokter spesialis patologi klinik, Dr. Dardin saat itu, walaupun rapid negatif, tidak reaktif pada pasien yang satu, kita coba swab. Kenapa? Karena laporan darah lengkapnya mengarah kepada COVID-19. Akhirnya, kita swab ternyata memang swabnya positif. Jadi ketika rapid negatif pun bisa memunculkan hasil swab positif. Sehingga kita dapat langsung 2 case pada kasus layanan pertama yang kita buat. Nah, itu merupakan satu hal yang menyatakan bahwa screening itu sangat penting, gitu. Dan untuk kasus ODGJ screeningnya bukan hanya biasa saja karena inform yang kita dapatkan informasi dari pasien dan keluarga belum tentu valid, sehingga level screeningnya di UGD kami juga lebih ketat dibanding mungkin dari puskesmas atau rumah sakit daerah. Karena kalau rumah sakit yang lain jelas informasi pasien umum tanpa ada gangguan jiwa, informasi pasti cukup mudah didapatkan. Baik. Nah, untuk pasien yang ternyata ada ya untuk ODGJ ini atau orang dengan gangguan jiwa ini, ternyata pemirsa sudah ada kasus di wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu 7 kasus pasien penderita gangguan jiwa yang juga terinfeksi virus corona. Namun kabar baiknya adalah 2 pasien diantaranya ini berhasil sembuh seperti itu, dokter ya. Nah, apakah pasien dengan atau penderita gangguan jiwa ini mempunyai kategori gangguan jiwa yang berat atau ringan atau seperti apa? Apakah memang pasien tersebut juga dikatakan bahwa mempunyai penyakit bawaan selain dari gangguan jiwa seperti itu, dokter? Ya, untuk saat ini dari ketujuhnya, dari 2 yang sudah swab negatif ya sudah baik, untuk problem COVID-19-nya berakhir. Ya, tapi untuk problem ODGJ-nya tentu saja masih lama akan saya tangani, ya bisa beberapa tahun, Jadi untuk COVID selesai di situ dengan kita ajarkan edukasi seperti tadi bagaimana mereka menggunakan masker, cuci tangan, social distancing. Nanti ketika rawat jalan itu sudah kita bekali saat dia rawat inap, gitu. Tim rehab psikososial juga udah bekerja untuk melatih itu. Nah,
problem utamanya adalah kalau terkaitannya apakah ada komorbid lain. Memang bila ada kondisi fisik dalam tanda kutip, misal ada penyakit fisik yang memberat, kita akan rujuk ke rumah sakit kota untuk dokter Emirat atau rumah sakit provinsi sebagai pusat rujukan untuk perawatan bila kondisi fisiknya sedang dan berat. Namun saat ini 7 pasien yang kita tangani ini memang tidak ada kondisi fisik yang berat, sehingga kami masih confident untuk menangani. Jadi problem utamanya ya COVID, akan ada dokter penyakit dalam yang tanganin. Untuk kondisi psikiatriknya atau kejiwaannya kebetulan kita tangani. Oke, itu proses penyembuhan untuk pasien dengan gangguan jiwa, dokter, itu berapa lama sih, Dok? Nah, Jadi, ini perlu kita tahu juga ya, karena biasanya penanganan antara pasien normal atau ODGJ ini tentu berbeda, dokter ya. Menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah ODGJ, seperti tadi pertanyaan apakah semua yang kita rawat di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma itu 80%-nya ODGJ. Ya. Memang variasinya nanti ada sekitar 10% untuk geriatrik, untuk orang lansia yang memang ada proses demensia, kemudian ada 5% nanti kasus dengan pencederaan diri, dan ada 5% case-nya untuk anak dan remaja. Tapi memang mayoritas gangguan jiwa berat. Kalau ditanya fasenya cukup lama, karena ada beberapa fase untuk gangguan jiwa ini. Ada fase akut. Nah, fase akut ini ada penanganan nanti di ruang emergensi dan intensif. Ya, kemudian ada fase stabil, serta nanti akan ada fase maintenance. Untuk fase stabil dan maintenance ini di rumah. Jadi kami melakukan berdasarkan clinical pathway yang kita punya, itu sekitar 14 sampai 21 hari akan kita rawat. Ya, itu tentu saja dengan scoring, standarisasi untuk pemulangannya. Nah, kemudian sebelum itu nanti akan ada tim ACT yang akan memberikan informasi kepada keluarga bagaimana cara mendampingi di rumah. Ya, jadi Rumah Sakit Jiwa itu sejak tahun 2016 kalau tidak salah, kita udah punya konsep namanya sistem rujukan 3 pilar. Si Ruko Galar kebetulan dapat apresiasi nasional juga. Itu Rumah Sakit Jiwa sebagai leadernya, kemudian di situ nanti ada puskesmas, ada pemegang program jiwa yang akan mendampingi masyarakat yang pulang, serta ada keluarga. Jadi 3 triangle ini akan bekerja bersama-sama dengan melakukan komunikasi secara baik. Ada WhatsApp grup per kabupaten kita punya. Itu untuk menciptakan layanan yang holistik. Jadi nggak selesai dengan rawat inap, itu belum selesai. Jadi harus berkesinambungan untuk controllingnya. Seperti itu. Lama waktunya. Termasuk juga pasien COVID-19 itu sendiri ya, dokter? Kalau untuk COVID-19 itu lebih singkat. Karena ketika sudah selesai, jiwanya yang belum selesai. Nah ini menarik nih, karena memang banyak masyarakat yang memberikan respon yang kurang baik seperti itu kepada masyarakat yang memang sudah terinfeksi virus corona, kemudian juga dinyatakan berhasil sembuh. Namun ini respon dari masyarakat yang memang membuat mental mereka ini menjadi terganggu, dokter. Ini seharusnya seperti apa? Mungkin dokter Diatmika bisa menyampaikan kepada masyarakat bagaimana seharusnya masyarakat bisa merespon pasien-pasien atau mantan pasien yang sudah terinfeksi virus corona ini agar tidak terganggu mentalnya, dokter. Baik, sebenarnya kalau kita kembali kepada fase pandemi ini, ya, para dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog klinis dan perawat jiwa serta beberapa profesi lain serta para relawan di bidang kesehatan jiwa itu sudah mengkampanyekan untuk stop stigma pada ODGJ awalnya. Itu sudah bertahun-tahun. Namun, ya, masyarakat memang tentu saja butuh proses untuk bisa menerima kondisi itu, bahwa ODGJ ini bisa diobati dan bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Itu butuh waktu bertahun-tahun, dan itu merupakan salah satu faktor kekambuhan yang paling sering adalah stigma dari masyarakat. Terkait kondisi pandemi ini saya memang cukup prihatin ya, Mbak ya, karena memang para pasien yang sudah terkonfirmasi COVID ketika pulang malah mendapatkan stigma. Bahkan bukan pasien saja, tenaga kesehatan pun mendapat stigma terkait itu. Jadi hal itu bisa membuat tekanan psikis, tekanan psikologis bagi teman-teman kita, tenaga kesehatan yang sudah berjuang di garis depan untuk screening baik di puskesmas. Ini berat banget yang di puskesmas, karena akan melakukan tracking dan belum tentu kontaknya pun dengan APD yang baik pada awalnya, tapi sekarang kan memang sudah disempurnakan oleh teman-teman di dinas kesehatan. Kemudian di rumah sakit, ketika sudah berhasil melakukan itu, kemudian pulang di stigma,
Padahal mereka juga belum tentu menularkan dan memang kalau orang kesehatan pasti sudah melakukan protokol yang dijelaskan oleh Dr. Ember tadi, Ya. itu membuat mereka akan mengalami tekanan psikologis. Responnya akan macam-macam. Bisa depresi, bisa ansietas atau gejala psikosomatik biasanya yang populer saat ini, atau bahkan mungkin bisa melakukan isolasi diri. Itu perlu diwaspadai ketika sudah mengisolasi diri, ya, terutama pada golongan-golongan yang rentan, Ya. seperti wanita, anak-anak dan remaja serta orang lanjut usia. Bila mereka mendapatkan stigma yang berat, maka kecenderungan untuk mengalami gangguan jiwa berat cukup tinggi. Oke. Jadi saya menghimbau untuk kepada masyarakat, stop stigma, ya, kita kampanyekan empati, Oke. ya, Baik. karena itu penting. Baik. Nah, sejauh ini untuk kasus tersebut apakah memang sudah ada, dokter? Baik, itu sebenarnya kami membuat layanan dukungan kesehatan jiwa dan Ya. psikososial sifatnya online sudah. Itu gratis untuk seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Ya. Ya, itu posternya kita sudah publish di media sosialnya Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Kemudian kami juga sudah mendampingi pasien di Rumah Sakit Asrama Haji untuk darurat COVID, kemudian di Rumah Sakit Pusat Provinsi, itu sudah kita dampingi dengan tim dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Ya. Ada sekitar 1.000 sekian yang sudah didampingi. Ya. Kenapa demikian? Karena kami tahu resiko untuk mengalami masalah kejiwaan pada pasien serta teman-teman tenaga kesehatan itu cukup tinggi. Kalau untuk data gambarannya nanti akan dirilis oleh Rumah Sakit Jiwa. Jadi kita tidak publish di sini, tapi itu merupakan report kami ke Dinas Kesehatan Baik. Provinsi. Baik, nah saya beralih ke Dr. Emerald nih. Kalau kita melihat dari kejadian pandemi COVID-19 ini, bahwa sejatinya menurut dokter sendiri, apakah COVID-19 ini berbahaya atau memang yang dilihat adalah dampak sosialnya yang lebih berbahaya, dokter? Ya. Seperti apa? Ya, ini berat pertanyaan. Oke, Oke, silakan dokter. Jadi gini, bahkan kemarin kita sempat dihebohkan ya dengan pernyataan Pak Direktur. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, baik. Jadi kita harus fair melihat ini bahwa sebenarnya ada ranah yang memang ada yang harus kita sampaikan dan ada yang tidak. Artinya apa? Bukan berarti kita itu tidak mau menyampaikan seluruh data terbuka apapun itu, tapi memang inilah gunanya kita itu melakukan penapisan informasi publik. Kalau dikatakan berat atau tidak penyakit COVID ini relatif lagi. Oke. Kalau kita katakan nanti tidak berat, nyatanya banyak yang meninggal. Bahkan Oke. ada dokter-dokter yang meninggal. Oke. Kalau dikatakan ringan juga, ya tidak bisa. Oke. Ya, karena sebenarnya kalau kita lihat ada aspek public health-nya, ini kondisi pandemi, wabah. Artinya, di setiap wabah atau pandemi itu, prinsip penanganan pertamanya adalah memutus rantai penularan, Oke. menyelamatkan orang banyak. Ya. Jadi kalau kita memprioritaskan ya penanganan pasien pada saat terjadi pandemi dengan tidak terjadi pandemi atau tidak terjadi wabah dengan yang terjadi wabah itu berbeda. Satu prinsipnya yang nomor satu pada saat terjadi wabah atau pandemi adalah menyelamatkan orang lain, orang banyak, sehingga tidak terlalu banyak korban. Sekaligus memutus rantainya. Baru yang kedua prioritasnya adalah untuk menyelamatkan si korban. Kalau kita berbicara prioritasnya, karena itu dilakukanlah proses karantina. Kembali lagi, masalah karantina, orang akan mengatakan, banyak yang mengatakan selama dia di karantina dia tidak mendapatkan obat apa-apa. Katanya COVID ini belum ada obatnya, tapi kenapa banyak yang sembuh? Ya tadi itu, yang namanya virus, penyakit namanya self-limiting disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Kapan sembuhnya? Satu, pada saat imunitas kita bagus. Oke. Kapan imunitas kita bagus? Kita tidak stres, kita hidup bahagia, ya, kita tidak tertekan, ya, makanan bergizi cukup, kita merasa tenang, itu bagus imunitas. Itu akan semakin mempercepat penyembuhan. Yang kedua, jika memang perjalanan penyakit ini sudah memang waktunya tadi, karena imun kita itu akan dibentuk, antibodi kita itu akan dibentuk sampai pada fasenya nanti antibodi kita itu mengalahkan penyakit ini, maka dia akan sembuh. Ya. Nah, yang kedua, terkait dengan penanganan pasien sendiri. Pasien ini tetap diberikan
obat-obatan, bisa jadi diberikan supporting namanya, misalnya multivitamin, diberikan makanan yang bergizi. Jadi kalau Iya. dibilang tidak diberikan apa-apa salah juga, Iya. ya karena pasien ini juga tetap diberikan ya supportingnya. Dan yang paling penting untuk pasien-pasien ini apa? Kita melakukan pemantauan karena COVID ini adalah penyakit baru Ya. yang seperti yang dilaporkan di beberapa tempat, ada jurnal, ada di pemberitaan secara resmi dari institusi pemerintah bahwa ada kasus-kasus yang terjadi ternyata pemburukannya sangat cepat. Nah, inilah kenapa dipantau pasien-pasien ini. Bayangkan kalau dia berada di rumah, dia bisa menularkan kepada siapa saja. Kemudian kalau misalnya terjadi kasusnya memberat, siapa yang mau menangani cepat? Makanya dengan adanya di karantina di rumah sakit, dilakukan pemantauan oleh tim medis, jika terjadi perburukan maka akan cepat tertangani. Ada beberapa kasus ya yang kondisinya stabil dianggap, ternyata tiba-tiba memburuk, ada kejadian yang meninggal. Seperti itu. Jadi kita juga tidak boleh menyepelekan, ya tetap waspada, tetapi tidak juga kita menyepelekan, tetapi jangan juga terbawa stres, jangan sampai menimbulkan ketakutan yang berlebihan kepada COVID ini. Prinsipnya COVID ini, jika kita sudah melakukan protokol pencegahan, sebenarnya kita relatif aman. Relatif ya. Nah, kembali lagi tadi, kebiasaan kita seperti apa ya di masyarakat, itu akan menyebabkan nanti kalau dikatakan nanti pas menjadi misalnya suatu daerah, wah berat kasusnya ini, karena apa? Karena kasusnya banyak terjadi. Karena tadi masyarakat kita mungkin kurang memperhatikan protokol-protokol pencegahan. Ada juga yang landai, adem-adem saja menganggap artinya wah COVID nggak bahaya. Makanya saya bilang relatif. Jadi menurut Dr. Emerald ini apakah bahaya atau seberapa besar bahaya COVID-19 ini relatif? Relatif. Kalau dibandingkan dengan dampak sosialnya, dokter belum dijawab. Lebih besar dampak sosial. Inilah yang menjadi PR kita. Makanya tadi kita kampanyekan stop stigma. Saya ingin menekankan begini. Saya ingin menumbuhkan kepercayaan diri pada pasien dan keluarga pasien yang sudah terpapar COVID-19. Saya ingin mengatakan begini, sekarang ini kita mengenal namanya pengobatan terapi plasma konvalesen. Jadi itu adalah sejenis donor darah dari orang-orang yang pernah sembuh dari COVID. Artinya, kalau saya boleh mengatakan, berbanggalah menjadi orang yang pernah COVID. Karena ternyata orang-orang yang pernah COVID ini, satu, dia tidak akan takut lagi menghadapi COVID. Karena dia sudah mempunyai daya tahan tubuh di tubuhnya. Ya, justru yang ketakutan ini kita yang belum pernah terpapar. Jadi tidak boleh kita mengatakan orang yang positif itu adalah orang yang misalnya aib ya. Itu tidak, justru mereka orang-orang terpilih. Orang yang akan siap mendonorkan, bisa mendonorkan darah jika ada pasien-pasien COVID yang misalnya sangat berat membutuhkan terapi. Maka si penyintas ini, orang yang pernah sudah sembuh dari COVID ini, dia itu akan bisa mendonorkan darahnya dan memberikan keselamatan kepada orang lain. Luar biasa kan? Jadi saran saya buat orang-orang yang saat ini juga sedang menjalani karantina sebagai COVID positif, tetaplah bahagia, jangan stres. Anda keluar dari sini maka Anda menjadi orang yang paling bahagia besok. Baik. Artinya dokter mengatakan bahwa orang yang pernah atau mantan terinfeksi virus corona ini tidak akan terinfeksi kembali, seperti itu dokter? Ada beberapa laporan yang mengatakan reinfeksi. Ada kemungkinannya. Karena ini penyakit baru, pasti tetap harus dilakukan penelitian. Ya, kita tidak menampik adanya reinfeksi. Tetapi ingat, yang namanya orang yang pernah terinfeksi akan mempunyai sel memori namanya. Ya, memori, mereka akan mempunyai ingatan bahwa dia sudah ada antibodinya di dalam. Jadi begitu orang sudah akan masuk virusnya, dia sudah bisa mengatasinya. Jadi dia tidak akan memberikan respon yang sangat berat lagi. Karena dia sudah mempunyai antibodi dalam tubuhnya. Baik. Dan saya beralih ke Dr. Diat Mika nih. Tadi Dr. Emerald menyampaikan bahwa kunci utama dari pencegahan COVID-19 adalah harus menciptakan rasa bahagia, harus happy begitu ya dok ya. Nah ini tentunya mungkin dari Dr. Diat Mika sendiri untuk bisa menimbulkan atau menciptakan rasa bahagia ini, namun di sisi lain kita terus dihadapkan dengan data-data COVID yang setiap harinya terus bermunculan, bahkan semakin bertambah. Ini bagaimana dokter? Baik, sebenarnya sejak awal pandemi itu Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa kita memberikan arahan ya bagaimana supaya
menjadi tetap nyaman dan bahagia seperti kata Dokter Emil. Memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Iya. Yang pertama memang terkait informasi, pembatasan informasi. Sekarang terlalu banyak yang menjadi ahli dalam bidang COVID. Betul sekali. Ya, jadi pembatasan informasi yang tidak jelas literasinya itu sangat membantu kita menjadi lebih nyaman. Ya, mengurangi informasi yang hoax, ya, berfokus kepada informasi yang berasal dari gugus tugas, ya, Satgas. Itu bisa membantu kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman untuk menghadapi kehidupan hari demi hari. Iya. Yang kedua adalah lakukan manajemen stres. Ya, kami selalu mengajarkan kepada pasien dan tenaga kesehatan yang kami dampingi untuk melakukan teknik relaksasi, ya, nafas dalam, kemudian melakukan teknik progresif masker relaksasi untuk pasien-pasien yang memang atau tenaga kesehatan yang mengalami kecemasan. Kemudian ada teknik self hipnosis yang kita ajarkan, itu ada hipnosis 5 jari yang kita berikan kemampuan kepada para pasien. Ya, untuk bisa memaknai dan segera bisa menerima kondisi agar tidak denial terus, karena menyangkal hasil atau diagnosis yang muncul itu akan membuat menjadi lebih tertekan secara psikologis. Ya, jadi kita proses menerima kita percepat, karena memang diagnosis itu tidak semua orang begitu gampang menerima dikatakan COVID, ya. Nah, berikutnya ada tahap ketiga adalah berkegiatan atau beraktivitas ringan, walaupun di rumah saja atau mungkin di karantina, banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Ya, saya tadi dijelaskan sedikit sama Dr. Emirat, ada entertain terapi. Wah, itu menarik, saya lihat ada senam yang betul-betul unik. Nah, itu aktivitas ringan itu juga bisa membuat seseorang memicu hormon endorfin kita menjadi lebih happy. Jadi imunitas meningkat. Dan yang terakhir tentu saja komunikasi. Harus terhubung dengan keluarga, walaupun di karantina nggak masalah video call, mungkin sekarang dengan Zoom, itu membuat kita menjadi lebih mudah melakukan ventilasi, hal-hal yang tidak nyaman di sini lebih bisa tersampaikan. Ya, sedikit memang tentu saja stop stigma, ya, karena memang teman-teman kita tenaga kesehatan yang terkena COVID ataupun pasien terkena COVID, penyakit ini bukan penyakit perilaku. Ya, bukan penyakit karena perilaku negatif yang wajar untuk sebenarnya semua penyakit tidak wajar untuk distigma, tapi ini saya tekankan bukan penyakit perilaku yang dalam tanda kutip mereka melakukan perilaku yang buruk, bukan. Ya, ini memang dalam tanda kutip mereka terkena imbas karena mungkin pelayanan atau melakukan kegiatan mencari nafkah atau apa, sehingga hentikan di sini sekarang terkait stigma, karena itu membuat kondisi teman-teman kita, kondisi keluarga kita menjadi lebih buruk, ya. Berusahalah untuk bisa menerapkan empati, berusaha untuk menempatkan diri seperti mereka dan bisa merasakan apa yang mereka rasakan dengan memberikan support yang baik. Baik. Ternyata dokter tadi sempat menyampaikan banyak orang awam yang mendadak menjadi expert seperti itu ya dok ya, terkait dengan COVID-19 ini. Banyak sekali yang menyuguhkan informasi-informasi terkait dengan COVID-19, apalagi sekarang ramai diperbincangkan WhatsApp group ini yang rentan dengan menyebarkan informasi hoax, ya nggak sih dokter ya. Nah, nanti pemirsa di segmen terakhir kita masih akan membahas terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Time sesaat lagi. Iya, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir COVID Medisi pagi hari ini ya. Tidak terasa waktu 1 jam ternyata sangat singkat untuk membahas terkait dengan COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Barat. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan mengundang kembali Dr. Diatmika dan juga Dr. Emirat untuk membahas kembali terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 ya. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini kita belum mengupas terkait dengan tantangan manajerial. Ini seperti apa harusnya yang dipersiapkan rumah sakit secara manajerial. Ini kita akan membahas singkat saja ya dokter Emirat ya, boleh silakan dokter. Ya, sekaligus closing ya. Ya. Jadi itu memang belum dibahas dari tadi, tapi prinsipnya sudah saya jelaskan tadi ya dari awal, bahwa kita mempersiapkan
proses protokol pencegahan. Itu prinsipnya nanti di tataran manajerial. Yang paling penting nanti teman-teman di jajaran manajerial ini harus bisa membaca itu sebagai suatu, tidak membaca itu sebagai suatu tantangan, tetapi peluang nanti. Saya selalu mengatakan begini, rumah sakit yang sekarang sudah menangani COVID, saya yakin di era new normal harusnya akan menjadi idola. Oke. Kenapa? Karena mereka telah menerapkan protokol itu dari sekarang. Jadi mereka tidak terlalu pusing. Artinya apa? Mereka sudah terbiasa menyiapkan anggaran, menyiapkan prosedur, menyiapkan protap, menyiapkan bagaimana alur pelayanan sesuai dengan yang ada di new normal. Artinya nanti tinggal meneruskan apa yang sudah berjalan saat ini dengan apa yang nanti akan dilakukan. Jadi bebannya tidak akan terlalu besar. Nah, untuk masyarakat, saya selalu menekankan bahwa dengan adanya screening dan proses yang sudah dijalankan seperti penata-laksanaan COVID saat ini, itu akan terus berjalan nanti di era new normal. Anda akan tetap di screening ketat, ya Anda tetap akan dianjurkan untuk reservasi online. Nah, jadi nanti justru jangan menganggap bahwa pelayanan nanti akan menjadi lebih ribet, justru lebih mudah harusnya nanti bagi masyarakat. Nah, jadi pilihannya adalah kembali tadi itu, pilihlah rumah sakit yang sudah menerapkan protokol ini. Karena apa? Karena Anda begitu berada di lingkungan rumah sakit, maka Anda akan aman. Ya, jadi sekarang mindsetnya kita ubah di era new normal ini. Mana yang menerapkan prosedur pencegahan dengan bagus, pilihlah itu. Artinya bukan saya mempromosikan rumah sakit, tetapi saya ingin jangan sampai nanti kita ada kasus baru ya di era new normal, karena untuk penekanan kasus sampai 0 pun agak susah dan akan berlanjut terus hingga nanti masyarakat harus bisa memilih itu. Dan kalau mau aman ya pilihlah rumah sakit yang menerapkan prosedur itu. Oke, baik. Artinya ini tidak ada kekhawatiran kembali di tengah masyarakat untuk menerima pelayanan medis dari rumah sakit seperti itu, dokter. Ya. Kalau dari dokter Diatmika sendiri, ini di rumah sakit Mutiara Sukma seperti apa, dokter? Mutiara Sukma, Mama. Ya. Jadi sebenarnya kalau di rumah sakit Mutiara Sukma memang terkait tantangan manajerial tentu saja banyak. Ya, finansial itu terutama. Jadi karena memang mempersiapkan APD, mempersiapkan alur layanan itu tidak membutuhkan dana yang sedikit. Jadi itu tantangan terbesar dalam manajerial. Kemudian efisiensi itu memang perlu kita pikirkan untuk saat ini. Banyak rotasi-rotasi yang dilakukan untuk mencukupkan, jadi tenaga tidak menambah namun diefisienkan apa tenaga yang ada. Jadi banyak tantangan ke depan untuk terkait new normal dibilang manajerial dari sisi finansial, dari sisi ketenaga kerjaan, dari sisi alur, terutama alur. Karena memang nanti akan ada dua fase. Dua fase pasien atau dua alur pasien COVID dengan ODGJ dan alur pasien ODGJ tanpa COVID. Jadi itu akan ada perbedaan sistem yang akan dibuat. Nah, itu mempersiapkan pada fase nanti new normal. Jadi sistem ini yang akan berjalan ke depannya. Selain di rumah sakit, saya di rumah sakit Metro Medica juga mempersiapkan hal seperti itu. Terutama untuk pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan operasi. Kita juga membuat protokol bahwa seluruh pasien akan mendapatkan layanan untuk rapid test dulu awal dengan screening yang ketat. Baik. Tadi Dr. Emerald menyampaikan sulit untuk mencapai angka 0 dari kasus COVID-19 ini. Mungkin saya pertanyaan terakhir nih, dokter ya. Menurut prediksi dokter sendiri, apakah kasus COVID-19 ini akan bisa berakhir dengan cepat atau mungkin tidak akan berakhir, dokter? Bagaimana? Selama belum ada vaksin, masih terus ada. Jadi selama belum ada vaksin, kasus ini akan terus ada. Baik ya. Jadi pemirsa, sekali lagi, ini kami juga sudah beberapa waktu lalu menayangkan dialog juga dan jawabannya sama juga seperti dokter ya. Dan tentunya ini harus menjadi PR kita bersama, tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah, rumah sakit, tapi harus menjadi pekerjaan untuk kita semua untuk menerapkan protokol pencegahan COVID-19 agar tidak semakin meluas kasusnya, agar tidak semakin meledak kasusnya. Dan sedikit saja dokter, ini untuk himbauan kepada masyarakat seperti apa mungkin bisa disampaikan singkat saja, dokter. Sekarang dengan COVID ini kita menerapkan di Rumah Sakit Kota Mataram, kita menerapkan terapi baru, ya namanya yang saya konsep itu terapi entertain. Jadi boleh dilihat nanti di Wisma Nusantara. Ya, jadi kita memisahkan antara pasien-pasien yang COVID
kondisi stabil dengan yang memberat, yang berat ya. Yang berat tetap ditangani di rumah sakit karena memang membutuhkan sumber daya dan alat-alat yang canggih. Iya. Ya. Untuk yang kondisi stabil ya, yang tidak ada keluhan ya, itu dikarantina murni di Wisma Nusantara. Di sana kita memberikan edukasi termasuk dukungan psikososial. Baik. Yang kita bagaimana mereka itu siap nanti untuk terjun ke masyarakat pada Baik. saat sudah sembuh. Baik. Kemudian kita membuat acara happy senam setiap pagi. Oke. Ada gotong royong untuk menerapkan PHBS mereka, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kita menyiapkan perpustakaan mini. Kemudian kita menyiapkan playground untuk anak-anak. Jadi ada perosotannya, ada bermain bola, ada tempat semacam rekreasi mini di bawah pohon. Taruhkan mereka karpet, mereka membaca di situ. Ya, kemudian kita juga ada lomba-lomba PHBS, bagaimana mereka motong kuku, bagaimana mereka rapi, selalu mandi dengan bersih. Kemudian mereka aktif di dalam kegiatan senam bersama masyarakat yang ada di situ tentunya. Itu kita berikan reward nanti. Kita sediakan live musik untuk pengumuman pemenangnya, dikasih hadiah. Nah, jadi itu konsep-konsep itu dan alhamdulillah. Baru beberapa hari sudah langsung ada yang swabnya negatif 2 orang. Kemarin membeludak hampir 14-an sudah negatif. Jadi ini yang perlu kita juga mungkin bisa diadaptasikan di daerah lain supaya sama-sama kita ini memberikan terapi yang saya kira menimbulkan happy tadi itu, kebahagiaan itu supaya imunitas mereka meningkat dan kesembuhan akan meningkat juga. Baik. Terima kasih banyak Dr. Emerald. Kemudian saya selanjutnya ingin mendengarkan closing statement dari Dr. Diat Mika. Singkat saja, Dok. Baik, sedikit saja terkait kondisi kita di pandemi COVID. Saya ingin mengimbau kepada masyarakat untuk sekali lagi untuk menghentikan yang namanya stigma. Stop stigma dan upayakan untuk melakukan empati kepada tenaga kesehatan yang saat ini sedang dirawat dan pada pasien kita yang saat ini sedang berjuang untuk segera sembuh. Ya, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Dr. Diat Mika, Dr. Emerald juga terima Terima kasih. kasih. Semoga nanti di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa kembali. Amin. Karena memang pertanyaan ini masih banyak nih yang perlu harus dijawab oleh dokter ya. Dan pemirsa, demikian dialog kami pada kesempatan pagi hari ini di Jumat 5 Juni 2020 dengan tema tantangan manajerial dan gambaran new normal dalam pelayanan rumah sakit pasca pandemi COVID-19. Dan sudah jumpa kita di Kopita Medisi pagi hari ini. Saya Tuti Wulan pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam. Audio Jungle.